Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saya Neneng Herawati dari SMP Negeri 2 Cilegon. Saya Nunung Sulesi dari TK Negeri Pembina Kecamatan Grogol. Saya Rina Budiati dari SDN Cilegon 1. Kami akan demonstrasi kontekstual praktek coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Ibu Rina. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Rina bagaimana? Alhamdulillah Ibu, kabar saya pun baik. Alhamdulillah. Gimana Bu, sudah sarapan hari ini Bu? Alhamdulillah sudah Bu Rina. Kita sudah sarapan. Bu Rina sudah sarapan juga ya? Sudah Ibu, iya. Alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah Ibu sehat Ibu ya, dan saya pun sehat. Oh iya Ibu, Bu Neneng hari ini ingin melakukan praktek coaching, istilahnya iya benar ya. Sebelum melakukan coaching, bolehkah saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu? Ibu monggo silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih Bu Neneng. Iya, pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai ya Bu ya, sesuai dengan rubrik yang ada pada RMS ya Bu ya. Nah, seperti apakah sudah sesuai belum nih kira-kira gitu kan ya. Terus sudah sesuai dengan alur tilta apa belum gitu kan Bu ya. Dan apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga di sini akan mengamati beberapa pertanyaan dan jawaban dari coach sendiri dan coachee sendiri ya Bu ya. Dan jangan lupa Ibu menyesuaikan atau disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan ya Bu ya, terus proses kreatif gitu kan ya Bu ya, dan Ibu bisa istilahnya memaksimalkan potensi Ibu yang Ibu miliki gitu kan ya Bu ya. Dan mungkin sebelum observasi dimulai gitu ya Bu ya, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu gitu kan ya Bu ya. Dan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching, istilahnya coaching pada kali ini Bu gitu. Iya. Boleh Ibu silakan ya Bu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan maka apa ya Bu yang mau ditanyakan Bu? Oh iya ini Bu, baik Ibu gini, jadi kompetensi yang Ibu istilahnya ingin kembangkan itu tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya, istilahnya. Jadi menurut Ibu dari ketiga kompetensi ini gitu kan, apa yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada saat coach istilahnya berlangsung gitu Bu? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan Bu ya, kompetensi pada coaching kali ini adalah yang pertama saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya bisa mendengarkan dengan baik lesson saya gitu ya. Kemudian juga saya bisa memancing ide-ide dari coaching saya. Oh begitu, baik Ibu, berarti yang ingin Ibu kembangkan pada kompetensi ini inti itu ada dua ya Bu ya, gitu kan. Ibu mau mendengarkan aktif istilahnya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Dan nah kira-kira Bu Neneng kira-kira menurut Bu Neneng indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Indikator ketercapaian ketika saya melakukan coaching Bu ya, yang pertama adalah coachee dapat mendapatkan solusi yang terbaik dari saya gitu ya, dari apa yang saya berikan pertanyaan gitu ya. Jadi coachee ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau sampaikan pada coachnya gitu. Pada coachnya ya saya. Iya baik Ibu, jadi ingin mendapatkan indikator
untuk ketercapaiannya gitu ya Bu ya, ini si coach ini sudah mendapatkan solusinya gitu ya dari permasalahan itu sendiri ya Bu ya. Dan baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, dan silakan Ibu melanjutkan coaching dengan coaching istilahnya Bu ya. Dan pada saat coaching saya nanti akan melakukan observasi Bu. Baik, Ya setelah coaching selesai nanti kita diskusi kembali ya Bu. baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama diberikan acara. Iya, baik ya, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Bu Nunung, apa kabar nih hari ini? Waalaikumsalam Bu Neneng, alhamdulillah sehat, kabar baik. Bu Neneng gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Nunung. Cuma saya lihat Bu Nunung sepertinya kurang bersemangat nih hari ini. Kenapa ya Bu ya? Iya betul Bu, hari ini kayaknya saya kurang bersemangat. Ada sesuatu yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah hadir di sini. Iya Ibu, kira-kira apa yang disampaikan Bu? Yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini memang di kelas saya anak-anak merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Mereka merasa pembelajarannya itu saja, monoton, dan teman-teman juga di lingkungan sama menggunakan metode berceramah. Jadi anak-anak merasa bosan. Padahal di sekolah kami lahannya lumayan luas Bu, jadi bisa digunakan untuk wahana belajar untuk anak-anak seperti itu Bu. Iya baik Bu ya, berarti di sekolah Bu Nunung ini masih ada ya guru atau teman-temannya yang ngajarnya masih ceramah, monoton, sehingga membuat anak-anak menjadi bosan Bu ya, seperti itu. Jadi adanya pembelajaran yang tidak bervariasi gitu ya. Dari percakapan kali ini apa ya tujuan kita ya Bu ya? Iya, tujuannya dalam percakapan ini saya pengen mendapatkan solusi Bu, biar anak-anak tidak bosan, terus anak-anak juga lebih bersemangat belajarnya, dan terutama itu belajarnya menyenangkan gitu Bu. Iya baik, berarti Bu Nunung ini ingin adanya perubahan ya Bu ya, cara mengajar di kelas ya, di sekolahan Ibu ya Bu Nunung. Itu demikian. Betul Bu, biar ada perubahan gitu Bu ya. Jadi perubahan yang lebih baik lah untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya seperti itu. Iya. Perubahan yang lebih baik yang Ibu harapkan ke rekan sejawat ya Bu ya. Perubahannya yang seperti apa kira-kira Bu Nunung? Perubahannya yaitu untuk kegiatan pembelajaran kita anak-anak biar lebih semangat lagi, terus biar bervariatif, dan kemudian juga rekan sejawat lebih dapat mengelola wahana yang ada di lingkungan itu untuk kegiatan pembelajaran. Iya betul-betul. Berarti pembelajaran intinya di pembelajaran yang bervariatif ya Bu Nunung ya. Betul Bu. Kira-kira Bu Nunung, kalau dengan skala Bu ya, di sekolah Bu Nunung ya, skala 1 sampai 10 lah ya, kira-kira berada di skala berapa gitu kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan teman-teman? Kayaknya kalau untuk saat ini Bu ya, karena memang dalam keadaan bosan anaknya juga dengan menggunakan gurunya menggunakan metode ceramah terus, kayaknya menurut saya berada di skala 5 Bu untuk sekarang ini. Iya, berada di skala 5 Bu ya. Keinginan Bu Nunung nih, ingin berada di skala berapa ketika ada terjadi perubahan di pola pembelajaran di sekolah? Harapan saya sih Bu ya, karena memang berniat untuk perubahan, mudah-mudahan berada di skala 8 gitu, seperti itu. Biar lebih baik lagi kegiatan pembelajarannya, metode pembelajarannya, terus lebih mengelola ke wahana yang ada di sekolah itu. Berarti Bu, kalau seperti itu yang Ibu inginkan, penggunaan wahana, kemudian penggunaan media, demikian dia, kira-kira apa yang langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu ya untuk menuju ke arah sana? Iya, yang pertama kita mungkin kalau sesama rekan sejawat dia kita harus saling mengingatkan, mentoring gitu.
baik itu penggunaan lahan atau wahana untuk edukasinya untuk pembelajaran ataupun penggunaan metodenya. Kayaknya salah satunya dengan mentoring, Bu. Betul, ya. Jadi pendekatan yang Ibu lakukan yang pertama adalah mentoring gitu ya, Bu, ya. Kira-kira Bu Nunung, selain mentoring gitu ya, adakah langkah lain atau cara lain untuk memberikan motivasi ke teman-teman sejawat yang ada di sekolah ini? Kayaknya kalau menurut saya selain mentoring ada dia kayak workshop untuk kegiatan pembelajarannya itu yang menarik. Selain itu, selain mentoring, workshop, bisa juga kita ke pembelajaran IT, Bu ya, peningkatan IT-nya, karena memang di zaman sekarang itu pembelajaran digital itu memang dibutuhkan untuk anak. Mudah-mudahan dengan peningkatan IT-nya bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik di kelas. Betul, Bu ya. Begitu banyak metode ya sebetulnya yang bisa kita terapkan di sekolah kita, Bu ya, dengan mentoring gitu ya, Bu ya, untuk membagikan itu, kemudian dengan workshop gitu kan, kita bisa ya meningkatkan mutu ya dari pembelajaran guru-guru kita di sekolah. Nah, dari berbagai cara yang Ibu ingin lakukan ya, cara langkah apa yang betul pertama kali Bu ya, yang akan Ibu lakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik ini? Saya akan coba mentoring terlebih dahulu ya. Kita melakukan pendekatan dengan rekan sejawat. Yang lebih baik yang Ibu harapkan ke rekan sejawat ya, Bu ya, perubahannya yang seperti apa kira-kira, Bu? Perubahannya yaitu untuk kegiatan pembelajaran kita anak-anak biar lebih semangat lagi, terus biar bervariatif, dan kemudian juga rekan sejawat lebih dapat mengelola wahana yang ada di lingkungan itu untuk kegiatan pembelajaran. Iya, betul-betul. Berarti pembelajaran intinya di pembelajaran yang bervariatif ya, Bu Nunung ya. Nah, kira-kira Bu Nunung, kalau dengan skala Bu ya, di sekolah Bu Nunung ya, skala 1 sampai 10 lah ya, kira-kira berada di skala berapa gitu kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan teman-teman? Kayaknya kalau untuk saat ini Bu ya, karena memang dalam keadaan bosan anaknya juga dengan gurunya menggunakan metode ceramah terus, kayaknya menurut saya berada di skala 5 Bu untuk sekarang ini. Iya, berada di skala 5 Bu ya. Keinginan Bu Nunung nih, ingin berada di skala berapa ketika ada terjadi perubahan di pola pembelajaran di sekolah? Harapan saya sih Bu ya, karena memang berniat untuk perubahan, mudah-mudahan berada di skala 8 gitu, seperti itu. Biar lebih baik lagi kegiatan pembelajarannya, metode pembelajarannya, terus lebih mengelola ke wahana yang ada di sekolah itu. Berarti Bu, kalau seperti itu yang Ibu inginkan, penggunaan wahana, kemudian penggunaan media, demikian ya, kira-kira apa yang langkah-langkah yang harus kita lakukan ya Bu ya, untuk menuju ke arah sana? Iya, yang pertama kita mungkin kalau sesama rekan sejawat Bu ya, kita harus saling mengingatkan, mentoring gitu, baik itu penggunaan lahan atau wahana untuk edukasinya untuk pembelajaran ataupun penggunaan metodenya. Kayaknya salah satunya dengan mentoring Bu. Betul, ya. Jadi pendekatan yang Ibu lakukan yang pertama adalah mentoring gitu ya, Bu ya. Kira-kira Bu Nunung, selain mentoring gitu ya, adakah langkah lain atau cara lain untuk memberikan motivasi ke teman-teman sejawat yang ada di sekolah ini? Kayaknya kalau menurut saya selain mentoring ada Bu ya, kayak workshop untuk kegiatan pembelajarannya itu yang menarik. Selain itu, selain mentoring, workshop, bisa juga kita ke pembelajaran IT Bu ya, peningkatan IT-nya, karena memang di zaman sekarang itu pembelajaran digital itu memang dibutuhkan untuk anak. Mudah-mudahan dengan peningkatan IT-nya bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik di kelas. Betul Bu ya. Begitu banyak metode ya sebetulnya yang bisa kita terapkan di sekolah kita Bu ya, dengan mentoring gitu ya Bu ya, untuk membagikan itu, kemudian dengan workshop gitu kan, kita bisa ya meningkatkan mutu ya dari pembelajaran guru-guru kita di sekolah. Nah, dari berbagai
cara yang Ibu ingin lakukan ya. Cara langkah apa yang betul pertama kali Bu ya, yang akan Ibu lakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik? Iya. Saya akan coba mentoring terlebih dahulu ya. Kita melakukan pendekatan dengan rekan sejawat untuk perubahan, langkah perubahan, perbaikan pembelajaran di kelasnya. Iya. Dengan mentoring dulu. Dengan mentoring Bu ya, dengan teman sejawat itu lebih enak ya, lebih privat gitu Bu ya, gitu ya, supaya bisa mengembangkan itu ya. Kemudian Bu Nunung, kira-kira ya yang bisa membantu proses berlangsungnya mentoring tadi, workshop tadi, siapa saja Bu yang terlibat gitu ya, yang terlibat dalam kegiatan ini? Jadi dalam pelaksanaan mentoring untuk perubahan itu saya tidak bisa sendiri Bu ya. Yang jelas saya harus melibatkan yang pertama kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat juga, yang ketiga tentunya peserta didik Bu. Jadi antara ketiga itu saya mungkin akan melibatkan aktif untuk melakukan langkah awal mentoring itu. Jadi kolaboratif Bu ya, dengan semua warga sekolah Bu ya, yang ada di sekolah demikian Bu ya. Apa namanya, dengan mengadakan kolaborasi tadi dengan siswanya, dengan teman sejawat, dengan guru Bu ya, dalam bentuk mentoring ataupun workshop ya, itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita, sehingga murid-murid kita atau anak kita juga tidak bosan dalam menerima pembelajaran itu ya. Demikian Bu Nunung, sekarang kita sudah di penghujung percakapan nih Bu Nunung ya. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Kayaknya setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu, perasaan saya menjadi lega Bu ya. Terus mendapatkan solusi dari percakapan ini, dari coaching ini. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan Ibu dalam pembicaraan ini saya akan lakukan untuk perubahan, peningkatan pembelajaran agar tidak bosan, terus anak-anak juga biar lebih senang, rekan sejawat juga biar bervariatif dalam penggunaan metode pembelajarannya. Iya, betul Bu ya. Jadi adanya tadi kolaborasi ya, adanya percakapan kita berdua ini, mudah-mudahan kita bisa sama-sama menemukan solusi, meningkatkan kinerja kita, kemudian komitmen kita dengan apa yang sudah memang kita ambil Bu ya, untuk bekerja mencerdaskan anak-anak Bu ya. Itu Bu Nunung, sepertinya cukup ya Bu Nunung ya untuk pertemuan kita kali ini Bu ya. Alhamdulillah sudah ada solusi ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Nunung atas berbaginya ya hari ini. Itu semuanya menjadikan refleksi untuk kita Bu ya, untuk senantiasa terus meningkatkan proses pembelajaran di kelas kita. Baik, terima kasih Bu Nunung. Sama-sama Bu. Terima kasih juga. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Bagaimana Bu Neneng? Tadi sudah melakukan coaching, apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Rina, coaching tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik Bu Neneng, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan pasca setelah melakukan observasi ini ya Bu ya. Silakan. Iya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat coaching terkait indikator capaian yang Ibu berikan gitu atau Ibu dapatkan gitu Bu? Ya Bu Rina, tadi coaching yang tadi saya lakukan ya, alhamdulillah sepertinya alur Tirta sudah saya terapkan ya Bu Rina, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana ya Bu ya, melakukan rencana dan tanggung jawab ya, komitmen tadi sudah saya usahakan ada dalam coaching tadi. Baik Bu Neneng, berarti Bu Neneng sudah berhasil ya Bu menerapkan alur Tirta tersebut gitu ya Bu ya istilahnya, dan dari beberapa hasil pengamatan saya, hasil observasi Bu Neneng sudah melakukan alur Tirta dengan baik ya Bu ya, dan sudah menanyakan tujuannya juga gitu ya Bu ya, dan sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada gitu ya Bu ya, dan sudah mengarahkan rencana-rencana aksi gitu ya Bu ya yang akan dilakukan oleh si coach sendiri gitu ya, si coach sendiri, dan dengan mengarahkan tanggung jawab gitu ya Bu ya, untuk melaksanakan
istilahnya rencana aksi gitu ya Bu ya. Dari rencana saya ini gitu kan ya Bu ya, Bu Neneng juga sudah melakukan kehadiran juga ya Bu ya, kehadiran penuh ya Bu ya istilahnya ya Bu ya, dan mendengarkan aktif gitu ya Bu ya, dengan baik gitu ya Bu ya. Nah terus Ibu juga istilahnya tadi tuh saya istilahnya saya amati gitu, kompetensi yang Ibu lakukan juga sudah sangat berkembang, sudah dikembangkan juga ya Bu ya, ya Bu Neneng ya gitu ya. Dan istilahnya apa sih kompetensi apa gitu kan yang akan Ibu Neneng tingkatkan lagi gitu ke depannya gitu Bu. Ya, baik Bu. Untuk kompetensi ke depan Bu ya, saya ingin terus ya berusaha belajar dan mendalami alur tirta untuk nanti coaching atau supervisi akademik di apa ya, di kegiatan yang akan datang gitu Bu. Oh gitu ya Allah, subhanallah ya Bu ya. Baik Ibu, semoga apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu istilahnya inginkan, semoga semuanya dimudahkan, dipermudah ya Bu ya dalam melaksanakan proses coaching ini. Dan selanjutnya juga saya akhiri pertemuan ini ya Bu ya, dan saya tutup istilahnya. Terima kasih Bu Sama-sama, atas Ibu. waktunya ya Bu ya. Terima kasih banyak. Semoga sukses dan berjalan lancar amin. Ibu ya. Terima kasih, Bu Iya, Nena. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.